Gara-gara ketahuan memiliki akun alter, seorang istri memotong kemaluan suaminya dengan membabi buta hingga rusak berat dan hanya tersisa 2 cm. Di balik perlakuan sang istri pada sang suami, ada fakta lain yang didapatkan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya Dr. Stefani. Kali ini saya akan bercerita tentang kasus seorang istri yang tega memotong kemaluan suaminya sendiri. Cerita ini berawal pada satu keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anaknya. Keluarga ini terlihat sangat harmonis, sampai-sampai tetangga mereka menjuluki keluarga mereka ini sebagai keluarga cemara. Namun, keharmonisan rumah tangga mereka mulai terusik. Dimulai dari ketika sang istri merasakan nyeri setiap kali ia buang air kecil. Keluhan ini disertai dengan keluarnya keputihan, tapi pada awalnya si istri ini menyangka ia kena keputihan biasa. Ia mencoba mengobati keputihannya dengan minum beberapa jamu khusus, tapi keluhannya tidak membaik. Bahkan, keluhannya ini semakin memburuk. Keputihan yang keluar lama-kelamaan berwarna kehijauan dan berbau busuk. Sang istri pun pergi ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan keadaannya. Pada saat diperiksa, si istri ini betul-betul terkejut karena dari dokter dikatakan kalau ia terkena infeksi menular seksual. Sang istri sempat nggak percaya. Kok bisa dia terkena penyakit kotor seperti ini? Dokter pun menjelaskan bahwa penyakit yang diderita oleh sang istri ini paling besar kemungkinannya tertular melalui hubungan intim. Dokter ini juga menyarankan agar nanti sang suami diajak berobat sekalian, agar gak saling menularkan satu sama lain. Diagnosis sang dokter pun ditegakkan dengan pemeriksaan cairan dari organ intim sang istri. Pada pemeriksaan lab, ditemukan adanya bakteri gonore. Saat mendengar ini, dunia sang istri terasa runtuh. Karena selama ini, sang istri hanya melakukan hubungan badan dengan suaminya. Tapi dalam hati sang istri, dia masih menyangkal. Kayaknya nggak mungkin deh, suami saya melakukan hal-hal yang bahkan untuk menyebutkannya aja sang istri ini nggak tega. Setelah dokter meresepkan obat-obatan, sang istri pun pulang ke rumah. Di rumah, sang istri ini masih bisa mengendalikan diri. Dia berkata pada suaminya, saya cuma kena keputihan biasa kok, udah diberi obat, nanti juga sembuh. Dan saat itu, sang suami ini masih bisa menghibur istrinya. Dan bahkan suaminya ini bilang, jangan-jangan kamu keputihan gara-gara kamu tuh stres, kamu kecapean. Sang suami pun membantu sang istri melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga. Pada saat ini, sang istri sempat terenyuh. Dia mulai merasa kayaknya memang gak mungkin deh suami saya berselingkuh. Tapi di malam hari, ketika suaminya ini sedang tidur,
Tiba-tiba si istri ini merasakan ada dorongan kuat untuk memeriksa ponsel suaminya. Dan ketika si istri ini membuka ponsel suaminya dan melihat aplikasi pesan, apa yang ia lihat di sana benar-benar membuatnya gelap mata. Ternyata selama ini sang suami diam-diam memiliki akun media sosial anonim yang digunakan untuk menggait perempuan-perempuan di luar sana. Sang suami mengaku sebagai duda yang mempunyai 1 orang anak. Dan bahkan suaminya sering mengirimkan foto dirinya bersama anaknya ke perempuan-perempuan itu untuk menunjukkan saya memang benar-benar berstatus duda dengan anak 1. Di salah satu obrolan ada kata-kata di mana sang suami ini mengonfrontasi seorang perempuan yang ia tuduh menularinya penyakit kotor. Sang perempuan dengan santainya menjawab, "Ya salahmu sendiri, kan kamu yang tidak mau pakai alat kontrasepsi." Membaca ini, emosi sang istri pun semakin naik sampai akhirnya dia betul-betul gelap mata. Sang istri ini kemudian pergi ke dapur. Ia mengambil sebuah pisau dapur dengan emosi yang menggebu-gebu. Dia hampiri lagi suaminya. Dan kemudian menggunakan pisau dapur tadi, sang istri memotong kemaluan suaminya. Sang suami pun berlari ketakutan keluar rumah. Sang istri mengejarnya sambil berteriak-teriak. Sang istri berkata, "Dasar suami durhaka. Selama ini kamu sudah saya layani dengan baik. Saya turuti semua kemauanmu. Selama ini saya menjadi istri yang selalu menurut pada suami. Tapi ini balasan kamu. Kamu malah jajan perempuan di luar sana. Sampai-sampai kamu menularkan penyakit kotor ini ke saya." Para tetangga yang mendengar suara ribut-ribut tadi kemudian berdatangan. Mereka melerai istri dan suami ini. Sang istri ditenangkan dan sang suami pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pada saat sang suami ini mendapat penanganan di rumah sakit, untungnya kondisinya relatif stabil. Ia mengalami perdarahan, tapi tidak sampai kehabisan darah. Kemaluannya terpotong dan menyisakan sekitar 2 cm. Saat itu potongan dari kemaluannya ini tidak ditemukan. Jadi dokter tidak bisa melakukan operasi untuk penyambungan. Yang bisa dilakukan hanya operasi untuk menutup jaringan supaya tidak infeksi dan perdarahan. Dan sang suami ini harus menggunakan kateter untuk membantunya saat berkemih. Dan potongan organ vital tadi akhirnya tidak bisa lagi disambung. Karena saat ditemukan, kondisinya sudah betul-betul tidak lagi memungkinkan untuk disambung kembali. Tim dokter juga tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh bagian lain. Alat kelamin si suami ini memang masih bisa digunakan untuk berkemih. Tapi nantinya pasti akan mengalami gangguan fungsi reproduksi. Untuk saat itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh tim dokter kecuali melakukan operasi untuk membuat organ vital buatan bagi sang suami. Proses ini tentu saja memakan waktu yang lama, dan untuk mengembalikan fungsi kemaluan sang suami ini seperti sedia kala,
diperlukan waktu yang lama juga. Dan akhirnya sang istri pun dihukum pidana atas penganiayaan berat yang menyebabkan kecacatan. Itu tadi satu cerita tentang seorang istri yang saking gelap matanya sampai memotong kemaluan suaminya. Dan cerita tadi lagi-lagi menjadi contoh bagaimana buah keisengan seorang itu akhirnya berujung fatal. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.